Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Pratama Ramsi dengan NIM 240934700081 dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang regresi. Nah, di mana regresi itu yang ada namanya perhitungan manual dan SPSS, regresi linear sederhana, atau bivariate regression, dan regresi linear berganda atau multiple regression. Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di mana regresi linear sederhana sendiri itu adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu variabel respons atau variabel akibat dependent, sedangkan X itu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen, dan A-nya itu konstanta, sedangkan B-nya koefisien regresi kemiringan, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini ya, di mana A dalam kurung sigma Y tutup kurung buka kurung lagi sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma XY per N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, sedangkan B sendiri yaitu di mana N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung lagi sigma Y tutup kurung per N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung minus kurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini contoh perhitungan manual, di mana seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Data penelitian berjumlah 12 mahasiswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat seperti ini, di mana jumlah siswa berjumlahkan 12, sedangkan minat belajar itu dilambangkan dengan X dan prestasi belajar dilambangkan dengan Y. Di sini pertanyaannya,
Tentukan persamaan regresi linier sederhana. Kedua, buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Dan terakhir yaitu C, buktikan apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Nah, jadi jawaban pertanyaan A dan B ini kita membuat hipotesis penelitian hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 itu tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Dan sedangkan hipotesis 0 itu tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Sedangkan hipotesis 1 ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, dimana untuk membuat hipotesis statistik seperti ini, dimana hipotesis 0 beta sama dengan 0 dan hipotesis 1 beta tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Di sini taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%. Dan menentukan uji yang digunakan, regresi linear sederhana. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan, regresi linear sederhana. Dan yang kelima itu kaidah pengujian. Jika T dihitung lebih besar dari T tabel, maka H atau hipotesis 0 ditolak. Jika kurang T tabel lebih kecil dikurang T hitung lebih kecil dikurang T tabel, maka hipotesis 0 diterima. Nah, di sini menentukan regresi, di mana A ini membuat tabel penolong seperti ini. Nah, jika menghitung nilai konstanta A dan B, kita pakai rumus yang ini, di mana N sama dengan sigma XY tutup kurung kurang sigma X tutup kurung buka kurung lagi sigma Y. Ini ya, di mana N-nya itu 12 dan sedangkan sigma X-nya itu 76.950 dikurang, dan ini sigma X-nya itu yaitu 917 dan sigma Y-nya itu 1000 per udah seperti ini 12 ini kurang 917 akar pangkat 2 ya, seperti ini, dimana 6.400 per 7.691 sama dengan 0,832. Yang kedua di mana itu sigma Y dikurang B sigma X per N. Sigma Y-nya itu 1000 dikurangi B-nya yaitu 0,832, dan ini sigma X-nya itu 917 per 12, dan 12 ini yaitu N-nya sama dengan 236,926 per 12, hasilnya 19,744. Untuk persamaan regresi linear sederhana, yaitu di mana Y sama dengan A plus BX. Jadi A-nya di sini 19,744 ditambah BX-nya itu sendiri di mana 0,832 X. Demikian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.